Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Kali ini Paham Perempuan mengadakan acara yang bernama Serawung Podcast. Dan kali ini juga kita sudah bersama dengan salah satu lembaga atau instansi ya Mbak ya. Bernama Women Crisis Center Mawar Balkis. Dan saya sore hari ini sudah bersama dengan narasumber yang mana memang beliau ini salah satu tokoh terpenting di Women Crisis Center Mawar Balkis, yakni Mbak Saadah. Assalamualaikum Mbak Saadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk nimbrung di sini, Serawung Podcast bersama Paham Perempuan ya Mbak ya. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas terkait apa sih Women Crisis Center atau WCC Mawar Balkis, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu tentunya agar teman-teman bisa tahu berjalannya nanti di obrolan kita. Nah teman-teman, WCC atau Women Crisis Center Mawar Balkis merupakan lembaga non-profit yang mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah 3 Cirebon khususnya ya. Nah di sini juga terdapat beberapa fokusnya ya Mbak ya, ada bantuan hukum, lalu layanan konseling, layanan konsultasi dan rumah aman bagi perempuan dan anak korban pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Nah di sini kita akan ngobrol banyak terkait WCC di sini ya Mbak ya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu WCC itu apa. Oke. Baik, makasih Mbak Aulia. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara untuk semuanya. Tadi sekilas sudah dipaparkan ya sama Mbak Aulia tentang apa itu Women Crisis Center atau biasa disebut dengan WCC atau WCC. Kalau nggak familiar, dia kadang suka keblibet jadi WWC gitu ya. Jadi memang awalnya sih dulu itu waktu dibentuk oleh Ibu Sinta Nuria, Ibu Sinta Nuria Wahid itu sebagai Puan Amal Hayati. Puan Amal Hayati. Itu di tahun 2000 ya. Nah, jadi memang saat itu beliau berkenan hadir ke Arjawinangun. Waktu itu memang ada satu acara, tapi kemudian ada pertemuan sharing dengan para tokoh agama Muslim waktu itu, pesantren-pesantren, yang kemudian juga berdiskusi tentang fenomena tingginya angka kekerasan terhadap perempuan saat itu, gitu ya. Lalu kemudian diinisiasi adanya wadah untuk para perempuan korban itu. Nah, tapi memang saat itu sistemnya karena Puan Amal Hayati itu di Indonesia tidak hanya di Cirebon, ya tidak hanya di Arjawinangun, ada di beberapa tempat lain, sehingga sistemnya itu dia koordinasinya berjenjang antara daerah dengan pusat. Sedangkan kita tahu kalau kadang-kadang kondisi korban itu dia kondisinya butuh penanganan yang cepat, terutama korban-korban yang mengalami dampak fisik dan juga psikologis. Nah, lalu kemudian dengan perkembangan kondisi yang ada di Arjawinangun dan Cirebon, akhirnya Puan Amal Hayati itu kemudian diputuskan untuk berdiri sendiri menjadi WCC. Di tahun berapa? Itu tahun 2001, masih awal-awal sih maksudnya. Cuma memang karena kebutuhan dari para korban ya. Nah, jadi waktu itu para pendiri ada Ibu Hajah Lilik Fuadi ya, istri dari Ibu Yoksen, kemudian ada Ibu Dr. Anda Hajah Hanifah, lalu ada Ibu Hajah Afifah, lalu ada yang sekarang menjadi direktur kami Ibu Hajah Mastohah di situ, dan ada satu lagi sebenarnya almarhumah Ibu Dr. Anda Hajah Lili Farida. Dulu beliau kepala MTS Negeri Arjawinangun, terakhir beliau di situ sebelum pensiun ya. Kemudian sekarang beliau sudah wafat. Nah, kemudian di perjalanannya WCC Mawar Balkis itu memang awalnya hanya mendampingi perempuan
dan anak korban kekerasan saja, baik itu KDRT, kemudian kekerasan seksual ya, dan juga trafficking atau perdagangan orang, seperti itu ya. Dan awalnya pun itu hanya WCC Balkis saja gitu, tanpa ada mawarnya awalnya. Nah kemudian karena memang salah satu dari visinya sendiri itu adalah mewujudkan masyarakat yang adil gender dengan penuh cinta kasih waktu itu, lalu akhirnya disisipkanlah kata mawar yang merupakan singkatan dari mawadah warahmah. Jadi di situ ketika ada persoalan terutama yang KDRT ya, kadang-kadang kan kita tahu di masyarakat itu persoalan di dalam rumah tangga itu ada yang memang hanya emosi sesaat gitu. Lalu kemudian para pendiri itu mencoba untuk melihat persoalan yang ada dari para korban. Jadi ketika misalnya itu persoalannya hanya komunikasi yang miss begitu antar pasangan, lalu beliau-beliau berusaha untuk bagaimana komunikasi itu menjadi lebih baik sehingga rumah tangga bisa tetap berjalan dengan baik gitu. Tapi memang ketika dilihat dalam KDRT itu justru akan lebih membahayakan bagi salah satu pihak, terutama korban yang perempuan, maka memang biasanya akan diambil langkah yang lain. Tapi sepanjang itu memang masih ada celah di mana misalnya ya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya, maka akan diarahkan supaya itu bisa terus dilanjutkan. Jadi untuk menghilangkan image ini juga, kadang ada orang yang menganggap, oh Balkis itu lembaga perceraian. Ada yang bilang begitu. Karena kasus selesainya seperti itu ya? Iya, betul. Ada yang pernah kita pas lagi di kantor juga ada yang datang ke kantor, Mbak saya mau bercerai. Saya minta surat cerai. Kita langsung, Bu kami bukan pengadilan yang berhak untuk mengeluarkan surat cerai gitu ya. Karena memang tadi dari kasus-kasus KDRT yang kami terima 90% bahkan mungkin 95% lah ya, itu penyelesaiannya hanya dengan maksudnya dari korban, karena keputusan ada di tangan korban ya, bukan di tangan kami pendamping gitu. Korban yang biasanya akan memutuskan, udahlah Mbak yang penting cerai aja tanpa menuntut ini itu gitu biasanya ya. Misalnya sampai dibawa ke ranah hukum misalnya begitu, atau misalnya memang kadang ada yang menuntut bunuh diri ya dari yang dimiliki selama mereka berumah tangga. Tapi itu juga kadang-kadang masih menjadi salah satu tantangan bagi kami pendamping ketika misalnya ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang itu ada terkait bunuh diri bagi korban, karena seringkali itu memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga seringkali korban tuh udahlah Mbak nggak usah, yang penting sayanya lepas dari suami saya, lebih ke cari aman aja gitu. Jadi dia lebih mencari dia bagaimana merasa nyaman gitu untuk hidupnya, lebih ke sana. Lalu kemudian seiring kebutuhan dan kondisi yang ada di masyarakat, nah WCC Mawar Balkis juga kemudian tidak hanya melakukan pendampingan, tapi juga melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan melalui pendidikan publik ya, kemudian diseminasi, sosialisasi gitu ya. Baik itu melalui majelis-majelis pengajian, atau misalnya lewat sekolah-sekolah, atau lewat komunitas-komunitas yang ada di desa. Dan saat ini alhamdulillah kami itu memiliki beberapa komunitas di beberapa desa. Kami ada di 9 desa, meskipun memang di beberapa desa itu pendampingan komunitasnya mungkin harus kami tingkatkan lagi gitu. Dan WCC Balkis juga dari ketika saya masuk ketika sekitar 2009-2010 lah ya, itu memang sudah aktif untuk advokasi kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Dan salah satunya adalah WCC Balkis yang mendorong saat itu dibentuknya P2 TP2A di Kabupaten Cirebon.
gitu. Dan juga mengajak mitra-mitra jaringan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon untuk menganalisa dan memantau kebijakan-kebijakan terkait perempuan dan anak yang ada di wilayah Cirebon. Termasuk waktu itu yang terkait Perda nomor 1 ya tahun 2018 tentang perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. Itu waktu itu yang diinisiasi oleh DPRD waktu itu, dan kita juga dilibatkan aktif mulai dari proses didorongnya sampai dengan pembahasan dan pengesahan di DPRD. Berarti stay di sana ya, Mbak? Ya, kita aktif diundang bersama Jaringan Cirebon untuk Kemanusiaan waktu itu, termasuk pada saat penyusunan sampai pembahasan dan juga saat pengesahan. Baik, terima kasih Mbak Saada sudah memberikan ke-WCC-nya sama teman-teman. Jadi teman-teman, WCC ini memang lembaga yang sudah cukup lama ya Mbak ya. Kalau kita lihat sejarahnya tadi yang sudah dijelaskan itu di tahun 2000. Tapi Mbak Saada gabung di tahun 2009. Jadi memang mungkin sudah banyak hiruk pikuknya, sudah banyak perjalanannya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, di WCC sendiri program kerjanya yang mungkin sangat dimasifkan itu apa aja Mbak? Ya, kalau di kami program kerja yang maksudnya kan kita memang non profit ya lembaganya. Nah, kita itu memang terus terang kami masih based on project gitu ya. Jadi masih banyak bergantung pada funding gitu ya. Tapi bukan berarti ketika tidak ada funding lalu kami tidak bergerak gitu. Maka yang menjadi fokus utama kami untuk program yang pertama pastinya itu adalah pendampingan. Pendampingan di mana pendampingan itu nanti layanannya seperti yang tadi Mbak Uli sebutkan, ada pendampingan layanan bantuan hukum, kemudian layanan psikologi, lalu layanan rumah aman dan juga pendampingan rujukan medis. Lalu yang berikutnya adalah selain pendampingan kita tadi advokasi kebijakan. Oh iya. Baik itu yang di daerah maupun yang di nasional. Termasuk kemarin yang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, itu kita juga terlibat aktif ya bersama teman-teman Forum Pengada Layanan di seluruh Indonesia. Mulai dari penyusunan, terlibat diskusi-diskusi sampai dengan pengesahannya. Lalu yang berikutnya adalah program yang berikutnya adalah pemberdayaan. Jadi kita ketika kita ada project dari funding, yang pasti itu kita akan ada kegiatan-kegiatan yang itu bukan menstimulan sih, maksudnya memfasilitasi desa-desa ya untuk melakukan pemberdayaan dan juga advokasi kebijakan yang ada di desa. Misalnya mendampingi penyusunan perdes. Nah, kita sudah ada penyusunan perdes yang sudah dibuat itu, ada perdes tentang pelindungan pekerja migran misalnya, atau penyusunan SOP untuk layanan dan mekanisme rujukan bagi perempuan korban dari desa ke kabupaten. Tetapi ketika pun itu sedang tidak ada funding atau tidak ada project yang disupport oleh funding, itu biasanya kita ke komunitas-komunitas desa itu kita melakukan diskusi, kita menyebutnya diskusi komunitas. Jadi ngeriung gitu dengan ibu-ibu di desa, biasanya di balai desa atau entah di majelis taklim. Lalu tema atau isu yang kita tawarkan misalnya tentang kesehatan reproduksi gitu ya, atau tentang gender gitu, atau juga misalnya tentang pemberdayaan ekonomi. Nah, kalau ekonomi itu biasanya untuk pemberdayaan kita akan kerjasama dengan dinas atau instansi dari pemerintah, misalnya dinas sosial. Itu kan sangat terkait dengan mereka, sehingga nanti kalau dari dinas itu ada informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, itu harapannya kan mereka juga bisa mengakses informasi itu. Baik, terima kasih Mbak. Nah teman-teman di sini berbicara terkait perempuan memang sangat kompleks ya Mbak ya. Jadi hal-hal seperti ini, obrolan-obrolan ataupun diskusi-diskusi tentang keperempuanan masih terus kita lakukan karena memang begitu penting.
tujuannya satu, tujuannya adalah memperjuangkan hak-hak perempuan itu sendiri ya Mbak ya. Dan pada kenyataannya, realitanya, kasus-kasus perempuan di desa maupun di kota bahkan masih terus ada ya Mbak ya. Kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan, pelecehan dan lain sebagainya. Makanya kenapa kita menghadirkan pentingnya Women Crisis Center ini. Begitu. Ini Mbak, kalau selama ini pendampingan atau pemberdayaan yang sudah dilakukan, sudah terlihat belum sih kira-kira output yang ada? Oke. Selain selesainya, ya sebenarnya yang bisa mengukur itu juga masyarakat juga ya, masyarakat luas juga gitu ya. Nah kalau mau dikatakan impactnya apa sih gitu ya, dari apa yang sudah dilakukan oleh kami BSSM Muara Balkis, kalau kami sih melihat ya bergeraknya memang butuh waktu yang lama ya untuk menyatakan itu. Sebenarnya kita menyatakannya itu dengan istilah capaian, ya. Apa sih capaiannya gitu ya? Kalau kami melihat, misalnya dengan diukur dari angka korban yang melapor, gitu ya. Ketika angka korban yang melapor itu meningkat, atau angka kekerasan terhadap perempuan itu tinggi, gitu ya, semakin tinggi. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama memang ada persoalan di kita bahwa kenapa sih sudah ada WCC kok angkanya tetap aja tinggi gitu ya. Tapi di sisi lain berarti bisa juga bahwa korban-korban yang dulunya tidak berani speak up, ketika mereka sudah tahu bahwa kan selama ada WCC, oh iya saya itu korban, saya harus lapor untuk bisa mendapatkan hak-hak saya. Bisa jadi angkanya juga memang kemudian akhirnya naik gitu. Karena memang dari dulu itu, dari pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh kawan-kawan, itu masih banyak korban itu yang nggak tahu kalau mereka tuh jadi korban. Kan masih banyak korban yang apa ya, kayak mengklaim dirinya bahwa oh ini mah udah jadi takdir saya, udah jadi garis hidup saya gitu ya. Kembali ke takdir saya, sampai kalau misalnya gampangnya ketika saya langsung pernah wawancara dengan ngobrol gitu ya dengan salah satu purna PMI ya, ketika misalnya jadi kadang-kadang mereka istilah kekerasan itu bayangannya kalau dipukul aja gitu atau kalau ditendang aja. Jadi ketika saya tanya, Bu, waktu lagi jadi pekerja migran, waktu jadi TKW, kalau dulu kan TKW ya istilahnya, waktu jadi TKW pernah mengalami kekerasan nggak Bu? Oh alhamdulillah enggak Bang. Ngobrol lama gitu, terus baru kemudian misalnya dia ada cerita, ya itu Mbak waktu itu kan pernah tuh dikejar-kejar majikan, terus kan nanya, nah dikejar-kejar majikan kenapa Bu? Ya biasalah Bu gitu. Jadi maksud dia percobaan perkosaan. Nah itu menurut teman-teman Purna PMI itu bukan kekerasan. Mereka menganggap itu resiko pekerjaan, gitu loh. Atau misalnya ada yang bahkan misalnya sudah mengalami pelecehan, tapi karena itu bukan perkosaan, mereka menganggapnya bukan kekerasan. Jadi ada mis pemahaman kalau menurut saya. Jadi masyarakat itu masih banyak yang memahami kekerasan itu kalau dipukul aja, kalau ditampar aja gitu ya. Pelecehan tuh kalau cuma dipegang, kalau cuma dicolek-colek itu bukan kekerasan. Dari yang seperti itu gitu loh. Jadi kalau di rumah tangga mungkin kalau belum berdarah-darah, belum parah itu bukan kekerasan gitu loh. Jadi maksudnya apa, misalnya ketika mereka hak-hak anaknya atau hak-hak pasangannya itu tidak dipenuhi, taruhlah misalnya untuk waktu beristirahat, ketika misalnya pasangannya itu, dalam hal ini paling sering adalah ketika posisi yang perempuan misalnya sedang sakit, kemudian dipaksa untuk melayani pasangannya itu. Nah ketika misalnya tidak, pasti nanti akan ada stigma kan untuk para perempuan itu, tidak taat dan seterusnya. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian kita ajak mereka untuk bukan ngajak perang, tapi maksudnya untuk Bu, Ibu kan lagi sakit, Ibu bisa dong ngomong aja Bu, maksudnya kan disampaikan baik-baik bahwa kita juga punya hak, misalnya ketika sakit ya istirahat dong, kayak gitu-gitu. Atau misalnya ketika misalnya ada persoalan antar pasangan itu, bagaimana sih caranya supaya itu tidak di depan anak-anak, karena psikologis anak itu akan sangat terdampak
ketika misalnya mereka melihat orang tuanya salah satu mengalami kekerasan. Karena itu juga kan dari survei yang kami lihat kepada anak-anak para korban itu sangat besar sekali dampaknya. Karena terus terang misalnya contoh kayak saya pernah ada yang perempuan korban konseling ke kami gitu ya, ke kantor. Kan biasanya ruang konseling dengan ada ruang bermain untuk anak gitu ya. Jadi anaknya kita ajakin main. Daycare apa yang namanya, Mbak? Bukan. Bukan. Jadi maksudnya sementara ibunya konseling aja gitu. Jadi waktu itu saya masih awal-awal masuk itu ya. Jadi saya belum punya kapasitas sebagai konselor lah waktu itu kan ya. Jadi ibunya konseling sama psikolog, lalu anaknya kita ajakin main gitu. Nah, tapi waktu itu kebetulan aja spontan saya nanya gitu. Adek, ayahnya kemana kan gitu. Kalimat pertama yang dia keluarkan adalah bapak itu setan. Dia ngomongnya begitu. Dan itu saya tanpa sadar itu sempat nanya tuh 2 kali. Jadi main lagi, lalu nggak tahu waktu itu apa, dia ngomong begitu lagi. Jadi waktu selesai konseling saya coba nanya baik-baik sih. Maksudnya hati-hati juga sih nanyanya ke si korban. Maaf ya Bu, tadi saya nanya ke anaknya gitu terkait bapaknya. Tapi kok dedeknya ngomongnya kayak gitu ya. Terus memang si ibunya bilang, oh iya Mbak, karena waktu itu anaknya masih 5 tahunan lah ya. 5 tahun atau 4 tahun saya lupa. Si ibunya bilang, oh iya Mbak, karena dia pernah melihat saya dipukul sama suami sampai berdarah. Dan itu tidak hanya sekali. Jadi maksud saya informasi-informasi terkait tumbuh kembang anak, lalu komunikasi di dalam keluarga, itu juga menjadi poin sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak gitu ya. Saya kira tidak hanya oleh perempuan gitu, tapi juga oleh laki-laki. Makanya sekarang kalau dengan teman-teman di gerakan perempuan itu sebenarnya ada istilah laki-laki baru ya. Itu istilah untuk teman-teman laki-laki yang kita gandeng untuk juga memasifkan ajakan kepada teman-teman laki-laki untuk tidak melakukan kekerasan pada siapapun gitu. Karena biasanya kalau yang ngomongnya perempuan suka dicuekin gitu kan. Nah, tapi kan kalau yang ngomongnya sesama laki-laki kadang-kadang lebih dianggap gitu. Jadi lebih diterima lah bahasanya dengan bahasa mereka. Jadi ini ya Mbak, memang Women Crisis Center ini tujuannya memang untuk melindungi ya Mbak ya, melindungi, memberikan pelayanan terbaik. Tentunya kalau ngomongin pendampingan secara psikologi itu kan nggak selesai di 1 atau 2 bulan aja ya Mbak. Betul. Ya? Pasti kan dengan jangka panjang. Nah di sini teman-teman, kalau yang saya simpulkan tadi, memang upayanya dari Women Crisis Center Mawar Balkis ini adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tergabung dalam gugus tugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ya Mbak. Jadi memang sangat berkesinambungan terkait kalau ngomongin keluarga nggak mungkin dong nggak ada istri, nggak ada anak gitu kan. Nah di sini gimana caranya Women Crisis Center ini hadir untuk sebenarnya inginnya membenahi ya Mbak ya, agar kekerasan ataupun pelecehan yang ada di dalam keluarga itu tidak ada. Tapi jika memang penyelesaian yang tidak bisa dianggap untuk baik-baik saja atau kembali, yaitu jalannya adalah dengan berpisah ya Mbak ya. Dan memang kebanyakan realnya perempuan itu atau yang menjadi korban ya pasti cari aman ya Mbak ya. Nggak mau yang ribet harus dibawa ke ranah hukum. Atau menyoal terkait hak monogami di suami ataupun istri bahkan anaknya. Jadi yang penting rasanya perempuan sebagai korban itu rasa aman dulu. Yang penting nggak ketemu nih sama pelakunya gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali dan ini sangat maslahah ya Mbak ya, maslahat umat, kebermanfaatan untuk umat. Jadi untuk teman-teman khususnya perempuan, jangan lupa untuk berjejaring. Iya, berjejaring juga dengan Women Crisis Center karena sepenting ini loh teman-teman. Ini merupakan tempat atau wadah yang menjadi pelindung. Kalau bisa dikatakan pahlawan, saya kira pahlawan. Karena di sisi perempuan masih mengalami hal-hal yang seperti ini, Women Crisis Center Mawar Balkis ini hadir gitu loh teman-teman. Mungkin closing statement Mbak untuk teman-teman semua, ajakan atau apa. Jadi sebenarnya sekali lagi kami itu ingin menjadi mitra bagi semuanya, terutama sih bagi perempuan korban. Jadi kita berharap
teman-teman perempuan, terutama para korban, itu tidak merasa sendiri lagi gitu. Jadi mereka tahu, oh iya ada wadah, ada tempat ketika saya ingin curhat, ada tempat ketika saya ingin berbagi gitu ya. Karena banyak korban yang dia sebenarnya hanya mencari tempat untuk berbagi gitu ya, mengeluarkan keluh kesahnya. Karena banyak korban yang kemudian akhirnya mengambil keputusan fatal karena dia merasa sendiri. Dia nggak tahu harus ngobrol dengan siapa. Karena seringkali ketika dia ngomong ke salah satu keluarganya, justru dianya yang disalahkan lagi. Sama lu. Dia di stigma, lalu akhirnya dia menjadi korban yang kedua kali. Dan akhirnya dia memilih untuk memendam, dan di satu titik tertentu dia merasa sudah tidak kuat dan akhirnya mengambil keputusan yang tidak tepat, dan itu merugikan dirinya sendiri bahkan keluarganya. Dan kami mencegah itu begitu. Jadi mungkin kalau closing statement-nya adalah mari bergandeng bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih Mbak Saada. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, komen, dan kita semua terbuka untuk kritik dan saran ya Mbak. Barangkali ada media sosialnya WCC? Oh iya, kita ada Facebook dan juga ada Instagram WCC Power Baptis. Nanti bisa dilihat di situ kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan bersama kawan-kawan jaringan, bersama masyarakat dan juga pemerintah. Untuk ininya Mbak, waktunya? Kalau untuk layanan kami itu dari hari Senin sampai hari Jumat sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada hal yang mendesak, kami ada hotline sebenarnya ya. Kalau misalnya mendadak memang ada yang urgent sekali, kami insya Allah dari pendamping itu untuk ke hotline sebenarnya ada di bisa dihubungi kapan saja 24 jam kalau yang hotline ya. Yeah. Kawan-kawan nanti bisa mengecek nanti di nomor disebutin nggak apa-apa ya. 0822 11 300 501. Jadi nomor itu itu kalau nomor hotline memang 24 jam. 24 jam. Tapi kalau layanan offline-nya Senin sampai Jumat dari jam 9, termasuk di kantor juga ya. Bisa datang langsung ke kantor, bisa lewat hotline dulu ya. Dari jam 9 sampai dengan jam 4. Oke. Kita tarik kesimpulan teman-teman, untuk perempuan khususnya, selain kita memiliki jargon paham perempuan, jargonnya adalah perempuan berdaya, Mbak. Jadi di sini teman-teman perempuan, baik itu kita kan nggak pernah tahu ya, bukan menunggu waktu, tapi jangan sampai kita menjadi salah satu korban kekerasan atau pelecehan seksual, bahkan anak-anak kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Jadi kita harus meminimalisir, dan kita juga harus memberikan pemahaman ya Mbak ya, bahwa kekerasan itu seperti apa, pelecehan seperti apa, dan ini siapapun bisa jadi korban. Jadi jangan, kita sesama perempuan jangan kayak yang Allah bukan aku kok atau bukan saudaraku kok. Jadi kita sama-sama saling siaga untuk saling menjaga dan merawat terkait jangan sampai adanya kekerasan dan pelecehan seksual. Terima kasih Mbak Saada atas waktunya. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.